Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, semoga firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja Yesus Kristus, haleluya, amin. Suling 1 Agustus 2022, bersinar dalam kegelapan. Bacaan Alkitab, Efesus 5 ayat 1-21. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Kita semua pasti pernah mengalami kejadian listrik padam di malam hari. Di malam hari, di masa suasana dan keadaan yang terjadi adalah gelap. Jika ditambah dengan listrik yang padam, maka bisa dibayangkan betapa gelapnya keadaan yang terjadi pada saat itu. Kegelapan membuat kita tidak nyaman. Dalam kegelapan kita mengalami keterbatasan. Dalam kegelapan, seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, mencekam, menakutkan, dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Efesus 5 ayat 3-5 dikatakan bahwa manusia banyak melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, dan itu semua terjadi karena di dunia sudah diliputi oleh dosa, kegelapan. Suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dengan perbuatan yang dipenuhi pemberontakan terhadap otoritas, kebencian, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sembrono, serta hampa. Demikianlah negatifnya pengaruh kegelapan ini dalam hidup manusia. Namun demikian, Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka bukan lagi bagian dari kegelapan. Paulus menyatakan bahwa status jemaat Efesus saat ini adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, Paulus minta supaya jemaat di Efesus jangan lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup sebagai anak terang artinya kita harus menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kalau sekitar kita sudah dipenuhi kegelapan, maka kita harus menjadi terang yang menerangi kegelapan tersebut. Terang yang bersinar dalam kegelapan. Walaupun kecil, terang di dalam tengah kegelapan sangat berarti dan sangat memberikan dampak yang baik. Mari hidup sebagai anak terang, karena dengan menjadi anak terang, kita akan membawa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ayat 9. Walaupun terkesan sulit menjadi terang dalam dunia yang dipenuhi kegelapan, teruslah berusaha menjadi terang. Itu lewat cara hidup sesuai kehendak Tuhan, memperlakukan kebaikan, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, sambil terus berharap terang kecil yang kita pancarkan akan menerangi banyak orang, sehingga juga memancarkan terang itu sampai menutupi kegelapan dunia. Hidup dalam terang bukan untuk diterima, dikagumi, dan puji orang, tetapi hidup dalam terang adalah mencari perkenan Tuhan. Pokok doa, berdoa untuk pelayan pendeta Samuel dan keluarga agar senantiasa dalam berkat pemeliharaan Tuhan dan terus dipakai mengembangkan pelayanan di GPI Salatiga. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.